Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya Bu Cindy Cahyani Astuti dalam mata kuliah Statistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dasar-dasar statistika yang akan disampaikan pada pertemuan 1. Dasar-dasar statistika, kita mengenal dulu kata statistik dan statistika. Apa perbedaannya? Kalau pada statistik, itu merupakan kumpulan data berupa bilangan atau non-bilangan yang menggambarkan suatu peristiwa. Sedangkan kalau statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta melakukan kesimpulan atau penarikan kesimpulan atas hasil analisis data. Untuk jenis-jenis statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Pada statistika deskriptif, kita hanya mengumpulkan dan menyajikan data, sedangkan pada statistika inferensia, kita lebih dalam lagi, yaitu sampai pada tahap analisis dan interpretasi hasil analisis. Interpretasi dapat diartikan kesimpulan atas hasil analisis data. Ini adalah deskripsinya tentang statistika deskriptif dan untuk data dan variabel. Data itu tidak hanya berbentuk angka, tapi data juga bisa berbentuk kata. Sehingga data dapat dideskripsikan yaitu kumpulan informasi yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dan dianalisis, selanjutnya dapat diinterpretasikan. Variabel adalah karakteristik data yang akan kita pelajari nanti di analisis regresi dan analisis korelasi. Untuk populasi dan sampel, populasi itu keseluruhan, kalau sampel hanya sebagian. Sampel diambil dari populasi, sampel harus mewakili sifat atau karakteristik dari seluruh populasi. Jadi mengambil sampel tidak boleh homogen, harus heterogen. Misalkan populasi kita adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sampel yang kita ambil harus heterogen. Jadi misalkan dari semua fakultas harus diwakili atas sampel tersebut. Dari semua program studi harus mewakili sampel tersebut. Pengambilan sampel itu nanti ada tekniknya sendiri, namanya teknik sampling. Mungkin akan dipelajari apabila ada perkuliahan statistika lanjutan. Jenis data ini adalah yang penting. Data ada nominal, ordinal, interval, rasio. Data nominal adalah data kategori yang memiliki tingkatan. Maaf, data kategori yang tidak memiliki tingkatan. Contohnya jenis kelamin, agama, wanita, laki-laki, agama Islam, Kristen, Hindu, Protestan, Buddha, dan lain sebagainya. Tidak ada tingkatan. Kalau ordinal, kategori tapi ada tingkatan. Misalkan tingkat pendidikan, kita awali dengan TK, SD, SMP, SMA. Nah, seperti itu dinamakan data ordinal karena dia ada tingkatan. Interval adalah data yang memiliki nol bermakna, 0 derajat misalkan ya, 0 derajat suhu, bukan berarti tidak ada suhu, tapi suhunya memang 0 derajat. Berbeda dengan rasio, kalau rasio 0, maksudnya jumlah kursi di kelas itu 0, berarti memang tidak ada kursi. Jumlah mahasiswa laki-laki di kelas 0, berarti memang tidak ada mahasiswa laki-laki. Seperti itu. Data juga dibagi dua menurut sifat, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitas dia berhubungan dengan kata. Jadi yang masuk adalah nominal dan ordinal. Kalau kuantitatif angka, berarti interval dan rasio. Ini penjelasannya. Kita juga membagi dua data kuantitatif, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah bilangannya selalu bulat, tidak mungkin pecahan. Kalau kontinu bisa bulat, bisa pecahan. Diskrit, bulat jumlah kursi, jumlah mahasiswa, jumlah meja, kemudian dia pasti bilangan bulat, tidak mungkin pecahan. Kontinu dia bisa bulat, bisa pecahan. Misalkan hasil pengukuran berat badan, tinggi badan. Berat badan bisa 50 pas, bisa 50,75, bisa 53,75. Itu yang dinamakan dengan data kontinu. Ini adalah jenis-jenis data yang lain, ada cross-sectional data dan time series data. Ada analisis
Univariat melibatkan satu data, satu variabel tunggal, bivariat dua variabel tunggal, dan multivariat tiga variabel atau lebih. Nah, peranan statistika, misalkan ini saya ambil contohnya di bidang olahraga, misalkan statistik liga sepak bola. Pendidikan, misalnya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. Industri, misalkan pengendalian kualitas produk. Kemudian ekonomi, meramalkan IHSG, kesehatan, bisa menggunakan analisis data kategori. Ini adalah pengantar untuk jenis-jenis data dalam statistika. Nanti akan kita sambung di video-video selanjutnya tentang penyajian data, bisa data dikelompokkan dan data tidak dikelompokkan. Cukup sekian video dari saya, silahkan dipelajari lebih detail di materi yang saya share menggunakan format PDF di pertemuan pertama. Saya akhiri, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.